Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah Zatul Ahad, maka Allah mengirimkan hamba paling terpuji Sayyidina Ahmad. Allah utus dalam bentuk jasad, fa asbaha Muhammadan, maka menjadilah ia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ini nikmat paling besar di alam semesta, nikmat bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para nabi-nabi terdahulu berdoa menjadi umat beliau, tapi tidak semua dikabulkan. Hanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa awak seminang, Pak. Nang kelomak aja. Sutenompe. Tak sarap anak. Sobodong lah. Kaji kita kaji dasar-dasar aja nak. Dasar kita kan Al-Quran. Ya. Iya nak. Dasar kita Al-Quran. Dalam Al-Quran ayat yang biasa kita baca sebelum orang naik azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Itu surat Al-Ahzab, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Dalam bahasa Arab inna itu litaukid, ya. Sesungguhnya Allah. Jadi kalau Allah sudah mengatakan begitu, harusnya seorang yang beriman langsung pasang telinga, pasang hati, ya, langsung pasang telinga, pasang hati. Sebab yang mempunyai alam semesta sedang mengumumkan apa yang sedang dia lakukan. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, bersolawat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami belum menemukan penjelasan satupun bahwa Allah berselawat khusus kepada Nabi Adam. Tak tahu, kalau ada buya tolong sampaikan kepada kami. Siapa tahu kami tidak tahu, ya. Kepada Nabi Nuh pun tidak, Nabi Ibrahim tidak, Nabi Musa pun tidak, Nabi Isa pun belum. Lalu satu-satunya ayat yang menyebutkan Allah bersalawat kepada sang Nabi, An-Nabi, di Quran itu pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di Quran itu Nabi dia alif lam, An-Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau cuma Nabiyyin itu ada banyak nabi. Jamak. Apa maknanya? Salawat itu fiilnya Allah, bukan fiilnya kita. Fiil berarti perbuatan. Maka orang bersolawat, kalau nya faham, solawat itu torikot paling cepat, paling copek. Daripada orang godong ngecek copek. Inilah jadi capek lah, ya. Torikoh, jalan paling pendek, paling dakek, paling copek batuhan, itu jalan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Kalau zikir, ya ayyuhallazina amanuz kurullaha, hai orang beriman, sebutlah nama Allah. Tidak ada pembukaan, sesungguhnya Allah berzikir. Ada ayat fazkuruni azkurkum, sebut nama aku sebut engkau. Tapi khusus salawat, Allah mulai dengan dirinya. Allah memulai salawat di dirinya. Apa arti salawat? Salawat itu dari kata shalla yusalli, isalur rahmah, menyampaikan rahmat, kasih sayang. Itulah artinya salawat. Jadi apa arti salawat? Menyampaikan kasih sayang.
Dan orang yang mendapat sayang Allah pasti wali Allah. Ya nak? Jadi siapa wali Allah? Orang yang mendapat sayang Allah. Siapa yang dapat sayang Allah? Tentu orang yang kenal kepada Allah. Siapa yang kenal kepada Allah? Orang yang kenal kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diizinkan dekat sedekat dua busur itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau awak berabitah ke Nabi, itu langsung dekat ke Tuhan. Tapi kalau berabitah ke guru, enggak. Masih banyak guru-guru di belakang. Maka rabitah itu pada dasarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dek rasul berabitah ke Nabi belum muncul, belum terbit, maka si murid disuruh berabitah kepada guru. Apa sebab? Berkatalah dulu abah guru sekumpul, beliau aku punya tarekat 27 dan yang paling mahir tarekat Samaniyah. Apa kata beliau? Hakikatnya para aulia itu adalah nabi, tapi aulia bukan nabi. Maksudnya para aulia itu pewaris Rasulullah, yang diwariskan mereka kan hakikat kenabian. Betul tak? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi para nabi, bukan para rasul. Kalau para rasul membawa syariat, para aulia tidak membawa syariat baru. Yang ada cuma ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Itu dibawa oleh para aulia. Maka Bapak Ibu saudara Allah, bakok sulit murid merasukan kebesaran Allah tu dek kurang mengenal orang yang paling kenal kepada Allah. Jadi ketika dibacakan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna. Oh, berarti adalah salat malaikat. Kalau kecil orang lama beso beda. Anak kinilah perbedaannya. Apa besonya? Salawat Allah je salawat malaikat. Kalau Allah menyampaikan rahmat, dan rahmat itu adalah inti dari sifat Allah. Jadi sifat Allah, semua dari sifat Allah itu tergabung dalam satu kata, rahmatan. Rahmat. Sedangkan sang Nabi Muhammad itu bernama rahmatan lil alam, maknanya itu. Maka bakalamlah guru kita yang sedang membuat dulu, tiadalah Muhammad kecuali sifat Allah, kan gitu. Itu bahasa orang mabuk. Kalau bahasanya dirapikan, tiadalah Muhammad kecuali dia tajallinya rahmat, sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dengan Nabi Muhammad lah Allah menyayangi satu biji zarah di alam semesta. Jadi kalau ada satu helai rambut di badan, satu sel yang ada dalam tubuh, satu tetes darah di dalam badan, itu berkat kasih sayang Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau model itu, banyak nak utang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan dan membawa kini itu itu bisa duduk berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawatnya malaikat itu doa dan istighfar. Tapi le mendoakan istighfar lo malaikat untuk Nabi? Enggak. Malaikat hanya mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan, sampaikanlah rahmat engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lafaz salawat macam-macam. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah. Coba perhatikan dahsyatnya salawat. Salawat itu bisa menggandakan zikir.
Jadi kalau orang zikir sendiri, maka Allah balas untuknya sendiri. Tapi kalau mereka bersolawat sekali, salawatnya dileburkan dalam nur Sayyidina Muhammad SAW, lalu dilimpahkan 10 kali dari nur itu sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bersolawat akhlaknya akan lebih lembut daripada yang tidak bersolawat. Sama-sama ahli zikir, yang zikirnya banyak, yang kedua solawatnya banyak, maka yang bersolawat itu akan lebih lembut dan halus, akan lebih penyayang daripada yang tidak bersolawat. Ketika disebut sallallahu ala Muhammad, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tiadalah hamba kecuali hamba itu fi'il perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau disebut sallallahu ala Muhammad, itu seakan seorang hamba mengatakan, ya Allah, aku leburkan diriku, fi'ilku, perbuatanku, kudrat iradatku dalam kudrat iradat Engkau. Aku leburkan fi'ilku, perbuatanku dalam perbuatan Engkau, sehingga tiadalah yang bersalawat ini kecualilah Engkau. So kalimatnya sallallahu, yang bersalawat itu adalah Allah, tidak awak. Kita tidak pantas bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bersalawat itu adalah Allah itu sendiri. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, hai orang beriman, bersalawatlah kamu. Itu maksudnya apa? Kalian ikutilah salawatnya Allah kepada kekasihnya An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian leburlah salawat kalian dalam salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalaulah sadar kita salawat ke salawatnya Allah, pantas nak orang salawat minta kayu? Ya salawatnya. Lai salawat inyo je tu. Lai salawat kita je tu. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, turunkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Baca 400 supaya kayu. Enak? Itu ijazah yang repek. Kira-kira lai pantas meminta kayu jo salawat kita tu. Yang bersalawat siapa tadi? Allah. Lai ada di tubuh kita suatu perbuatan luput daripada izin Allah. Lai ada nak? Ketika seseorang bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka orang itu sedang diundang oleh Allah masuk ke dalam fiilnya, perbuatannya. Itu yang disebut fana' fil af'al. Mencapai fana' fil af'al tu kalau orang pakai zikir lama. Tapi kalau pakai salawat, barunya salawat langsung fana'nya. Amin ya Allah. Kalau faham. Kalau maka naiklah dari makom salawatnya beo, burung beo, kepada salawatnya seorang mukmin dan arif. Mukmin yang kenal hakikat salawat. Selama kau dek suara guru rancak, kok salawatnya salawat puluh, salawat puluh. Kini naik kan. Tiadalah aku mampu bersalawat kecuali Engkau yang mensalawatkannya, ya Allah. Fana' itu. Dan fana' dalam keadaan sadar itu lebih tinggi daripada fana' tidak sadar. Ya. Orang karam dalam kalimah tapi ia masih sadar, itu lebih tinggi daripada orang karam dalam kalimah dan hilang kesadarannya. Sebab kalau hilang kesadaran, ketika ia sadar tidak bisa nyembah oleh-oleh dari langit. Itulah kejadian banyak orang. Apa sebab? Tidak bersalawat dan tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkatalah kawan kami, wareknya ujian orang utarikat kuna. Ya barek. Boge. Ya boge. Berat nak ujian bertuhan tu? Ya. Berat itu karena kapal kita ketek. Ombak memang dituju. Jadi supaya ujian tu tidak terasa, besarkan kapalnya. Nanti ombak tu tidak terasa. Baca membesarkan kapal. Tidak mungkin kecuali dalam latihan memfanakkan diri dalam fiilnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah makomnya Ahlul Badar. Ahlul Badar tu kalau dihitung-hitung 300 ulang, mereka mungkin melawan 1000-an orang. Sebab mereka itu sudah fana. Wa ma ramaita iz ramaita, tiadalah yang melempar kecuali Allah lah yang melempar. Wa ma ramaita, dinafikan, tiadalah engkau yang melempar. Iz ramaita, tapi diisbatkan juga pada saat engkau melempar. Apa maksudnya? Tiadalah pada hakikatnya engkau melempar di saat engkau melihat dirimu melempar. Tiadalah sebenarnya yang bersolawat itu di saat seseorang sedang bersolawat. Walakinnallaha rama, tapi pada hakikatnya Allah lah yang melempar. Pada hakikatnya Allah lah yang bersolawat. Maka beruntungnya seorang hamba dan bersolawat. Apa untungnya? Orang itu disertakan dalam fiilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tu tidak pernah sebenarnya bersolawat, tapi kita disertakan dalam solawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kok sianya Allah, af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Kalau kita perbuatannya Allah, maka Allah ketika bersolawat dilibatkannya lah hamba. Beruntunglah si hamba itu dilibatkan. Maka cukuplah pahala balasan bagi orang bersolawat ketika ia disebut ahli solawat di sisi Allah. Itu yang pertama. Lanjut tak? Kok lu nanang ngangik bagi lagi? Masih nabi biasa Pak. Dan kedua, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang dari diri kamu, maksudnya dari bangsa kamu. Dalam satu qiraat min anfusikum, dari orang yang terbaik dari kamu. Rasulun, seorang rasul. Ya. Rasul itu salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau ada yang lain, Azizun. Itu nama Rasul. Azizun alaihima anittum. Sungguhlah berat bagi dia ma'anittum, apa yang engkau rasakan. Apa ciri-ciri Nur Muhammad sudah berdiri terang benderang di dalam diri? Maka kita mulai sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mohon maaf lebih sering prihatin dengan satu kondisi peristiwa, padahal peristiwa-peristiwa kemanusiaan itu setiap hari terjadi. Sudah sekian tahunnya, apalagi bulan puasa petang sampai hari raya, di Sudan itu perang saudara terjadi. Di Nigeria begitu. Di Mali begitu. Di Suriah saudara membunuh saudara. Sesama muslim membunuh sesama muslim. Ya. Di Lebanon hampir setiap minggu itu ada bom besar. Di Yaman kini tidak ada presidennya. Kan kawan-kawan kita banyak yang berangkat ke Yaman. Kok Buya Abdurrahman kok paling sering ke Yaman. Tidak ada presidennya. Termasuk kini di Palestina. Jadi kalau kita ingin sayang kepada, ingin donasi, harusnya tiap bulan kita donasi. Sebab banyak saudara kita sedang sengsara. Ya, peristiwa kemanusiaan itu setiap hari. Tapi aneh, kita baru ingin membantu dan jauh, nan dake tidak dibantu. Ya, nan jauh dibantu, nan dake tidak dibantu. Ya. Kalau orang yang sudah terbit Nur Muhammad dalam kalbunya, azizun alaihima anittum, sungguh berat baginya apa yang engkau rasakan. Jadi Rasulullah itu tidak tega juga itu. Rasulullah itu ketika disuruh masuk surga, tidak masuk itu. Dipikirkannya orang yang sedang dihisap, yang sedang ditimbang.
Kira-kira kalau kita dibukaan pintu syurga, langsung masuk kan? Ya, langsung masuk. Lupa. Maka nak bisa jadi wali Allah yang khasah, hanya bisa menjadi wali am. Wali Allah yang khasah, itunya mulai memikirkan sahabat-sahabatnya. Tak egois. Kalau wali Allah am, itu abidin, ahli ibadat yang dicari pahala, ujungnya masuk syurga. Betul nggak itu? Betul. Tapi wali Allah khasah adalah khawasul khawas. Itu mereka memikirkan saudaranya. Azizun alaihima anittu. Ya. Harisun alaikum, menginginkan kebaikan untuk kalian. Cobalah lihat ya, pemimpin-pemimpin surah-surah itu setiap hari mendoakan muridnya. Setiap hari mendoakan murid, ya Allah, tolong sayangi muridku. Ya Allah, tolong kirimkan nur kepada muridku. Ya Allah, tolong bukakan mata batin muridku. Ya Allah, tolong sampaikan rohani muridku kepada Engkau. Ada orang gaib murid itu nak? Ada orang gaib mendoakan anak murid itu. Maka dalam bab rohani, asy-syaikhu muqaddamun alal walid. Silakan buka kitab Imam Sya'rani dan imam-imam yang lain. Guru itu secara adab lebih tinggi pada ayahanda, ibunda. Walaupun secara hukum yang diturunkan dalam Al-Quran, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Maka disebutlah ada orang tua rohani, ada orang tua jasmani. Yang kini jadi orang gaib lah punya anak. Lihat doa mendoa anak itu nak. Ya Allah, hamba-Mu Engkau titipkan anak, tolong jadikan dia kekasih Allah, tolong masukkan kalimatullah dalam kalbunya. Lihat doa, rasanya indah. Sekolah langyong, udah sekolah aku jong suat. Ya, jadi anak awak sudah sekolah untuk apa? Untuk kerja. Ya nak? Kuliah langyong, tak kuliah akan jadi langsung. Itu bahasa menyuruh kuliah untuk apa? Supaya anak nanti bekerja. Itu bahasa orang gaib kepada anaknya. Lain dengan guru mursyid. Guru mursyid kalau punya anak, punya murid, apa yang diajarkan? Wahai ananda, sebutlah nama Allah di kalbu supaya Allah melirikmu. Bersalawatlah kepada kekasih Allah supaya Allah melimpahkan 10 salawat kepada engkau. Bacalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jangan zikir ingin jadi guru, jadi syekh, jadi mursyid. Berzikirlah hanya karena bertujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tua mereka itu. Ya. Maka kesejatian sifatnya orang tua ada pada guru mursyid. Itulah ciri-ciri azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Dan di situ disebutkan bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman sangatlah dia rauf, lembut, sangatlah dia rahim, sayang. Rauf, rahim, aziz itu sifat dan nama Allah. Kini disebut sebagai sifatnya dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kita berkaidah dari sifat-sifat dan nama Allah itu sebagian besar itu disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sifat-sifat zat seperti Ahad. Rasulullah itu bernama Ahmad, ya, tidak disebut Ahad. Maka kalau disebut Bismillahirrahmanirrahim, nah, aku penutup kaji, tak pendek tak panjang, carilah kalau Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim itu kan Allah, tapi tiadalah engkau paham Rahman dan Rahimnya Allah kecuali dengan Rahman Rahimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbedaan Rahman Rahimnya Allah pakai alif lam, Rasulullah ditiadakan alif lam. Maka Ar-Rahman Rahim itu tetap Allah, tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim itu
tidaklah mampu dilihat oleh seorang hamba. Ada yang pernah sebut Tuhan tak? Lai tekon anak. Lai ingat sebut Tuhan tu. Pernah yang ingat? Ada yang ingat ketemu Allah? Bersobok je Tuhan. Ada? Dalam roh. Dalam lai tekon anak. Dalam roh. Lai tekon anak. Mursyid lupa situ. Tanyalah ke beliau-beliau dan mursyid-mursyid tu, lai terkena. Kalau jiko nak terkena tu, je kepala ku. Apa sebab? Umur kepala awak, semuanya badan. Ya. Bila dah lahir dah? 16 Oktober 16 Oktober tahun 71. 71. Segitulah umur utak kita, kepala kita. Kalau je kepala mengingat Tuhan, tak sampai. Apa sebab? Umur kepala otak kita baru sekian puluh tahun. Sedangkan Allah sudah ada jauh sebelum itu. Maka kalau disebut mengingat Allah, yang ada kini baru beraja-raja menyebut nama Allah. Ya, Allah, 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 la ilaha illallah. Itu menyebut-nyebut. Yang mengingat itu cuma satu yang bisa. Ruh yang dulu pernah bertemu di alam arwah. Lebih bisa masuk ke alam ruh tu. Bisa nak mengembalikan reuninya balik. Itulah orang disebut zikir. So, zikir secara harfiah mengingat. Yang diingat. Sehingga adalah orang ditolong tu dulu kan. Tentu dia angku siapa Tuhan tu hitam. Picing mata kolam nampak. Itu Tuhan ni. Nauzubillah min dzalik. Awak mengona Tuhan. Jawab mengona Tuhan. Tak bisa jiko. Maka orang kalau mengona Tuhan jiko banyak pengenanya. Itulah asbab apa sebab orang minta pulang kalau suluk. Itulah sebab kalau kita zikir pikiran kita banyak, ya nak? Baru picing mata lah banyak nanti bu. Buka mata nak nanti bu. Ya mana itu? Baru yang ke takbir banyak nanti bu. Pikiran tu macam-macam. Apa sebab? Sebab kita berzikir dengan otak. Otak kok bisa memikirkan banyak hal. Berzikir, hatta berzikir dengan kolbu hanya muncul tenang. Kolbu pun belum tidak ingat Allah. Kolbu hanya mampu menyebut-nyebut nama Allah. Banamulah zikir kolbu atau zikir khafi. Khairul zikri ma khafi. Sebaik-baik zikir nan tersembunyi. Itu pun baru menyebut Allah, Allah di dalam. Itu baru menyebut nama. Dan punya nama lah itu kena. Tak bisa. Jadi setinggi-tinggi kaji orang kini, rata-rata terjebak di situ. Dianggap kalau lah gagah zikir kolbu, latifah dan tujuh, nafi isbat, bisa wukuf ala gagah. Padahal itu baru engkau yang berzikir. Fadhkuruni. Baru engkau yang berzikir, belum azkurkum. Yang mampu mengenal Allah itu cuma Allah itu sendiri. Tapi diberikanlah itu hak kepada ruh yang bisa mengingat tenalah tu. Tenalah itu. Apa sebab akal tidak bisa membayangkan kalau tidak pernah disolid. Laisa kamitslihi syai'. Aku Bapak Ibu yang makan Allah. Fazkuruni, secara zahir sebutlah aku. Ingatlah aku. Tapi secara maknawi, lenyapkanlah dirimu dalam mengingat aku, sehingga engkau menyaksikan aku yang mengingat diriku sendiri melalui dirimu. Sehingga engkau sadar, engkau tiadalah menyebut namaku kecuali engkau tahu zikirmu itu adalah perbuatanku. Jadi kalau awak baca la ilaha illallah, itu Allah sudah menggariskan kita baca la ilaha illallah. Ada sadar di situ baru yang disebut zikir. Jadi berkatalah Imam Wali Kutub di zamannya Al-Imam Ismail Al-Ansari, kata beliau,
Al-Harawi ya, dalam kitab Manazilus Sairin ya. Apa kata beliau? Zikir ko ada 3. Ada zikirnya hamba, inyo sadar inyo berzikir, awak nang zikir. Jo lisannya, jo zahirnya. Cakap zikir tahlil tak? Afdal dzikri la ilaha illallah. Ya, zikirlah kita sama-sama. Itu zikirnya hamba. Adonan kedua, zikir khafi, zikir batin. Ya, picangkan mata, tungkai lidah kaling-langi, sebut nama Allah. Itu zikir khafi. Itu lebih tinggi daripada nan pertama. Tapi kata beliau pendek kaji, ya, karena kitabnya panjang. Zikir dan ketiga, itu yang paling penting. Zikirnya seorang hamba, dia sadar tiadalah dia yang berzikir kecuali Allah melibatkan dia dalam fiilnya Allah. Tiadalah hamba itu berzikir kecuali dia melihat yang berzikir saat itu adalah Allah. Jadi kesadaran seorang hamba bahwa zikirnya itu adalah gerak-geriknya Allah. Itulah zikirnya sebenarnya. Kalau waklah sadar zikir kita kok gerak-geriknya Allah itu sendiri, wajar nak minta pahala. Berzikir kita cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu izin Allah atau bukan? Ya, izin Allah. Dan magih rasa zikir, gerak zikir itu Allah atau bukan? Yang menggerakkan lisan itu Allah atau bukan? Lalu pantaskah seorang hamba meminta, ya Allah, aku sudah berzikir, tolong mudahkan rezekiku? Pantas nak? Tapi bagi seorang hamba, ya Allah, inilah rezeki yang sebenarnya. Rezeki bisa diizinkan menyebut nama Engkau. Itu nama diturunkan ke gunung-gunung longsor. Itu nama diturunkan ke ombak, ombak itu naik, jadilah tsunami. Itu nama diturunkan kepada pohon, pohon kena patuh. Itu patuh, ada pohon kelapa kena patuh, disambar kalimah itu. Maka Nabi SAW mengatakan, jika terjadi petir, bacalah la haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Petir tidak mengenai orang yang berzikir. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang makan Allah, saudara-saudariku, mulailah kita menyadari nikmatnya kini berzikir, kiranya kita diizinkan menyebut nama Allah. Dan ada sesudah itu cuma satu, syukur. Tak ada minta-minta dan aneh-aneh lagi, tidak minta keramat lagi, tidak minta pahala lagi, bahkan tidak minta ketenangan. Kalau zikir khafi yang diminta tenang. Tapi kalau zikir dan ketiga tu, indak dagih tenang, tetap berzikir. Apa sebab? Tuhan kita bukan ketenangan, Tuhan kita Allah. Ya. Rezeki mudah, rezeki payah, tetap zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itulah ya pengantar seketek bagiku. Zikir kita hendaklah sampai kepada kesadaran yang menyebut saat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari kesadaran akliyah, nanti akan diberi kesadaran rohani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.